Kami dari M8 Nusantara telah menyelesaikan etape 1 dari perjalanan identitas Indonesia. Di dalam perjalanan etape 1 ini kami melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Banyak banget cerita menarik yang kami temui selama perjalanan dari Jakarta sampai Atambua, perbatasan dengan Timor Leste. Juga kita kan waktu itu terus ke Rote dan Sumba. Coba saya lihat, benarkah kakinya di Timor Leste? Benar Bu. Oh, kenapa di Timor Leste? Kita memang beda jarak 1 meteran, Ya. tapi ibu lagi di Indonesia, saya di Timor Leste karena kita lagi di perbatasan Motain, Indonesia. Oke, yang penting kita cinta Indonesia. Cinta Indonesia Bu. Oh, sip. Banyak hal yang baik yang ada di negeri ini. Dari rumah berangkat terus ke timur. Perubahannya itu kerasa banget dari Pulau Jawa, karena kita berangkat lama tinggal di Jawa, tahu ya rasanya seperti apa tuh tinggal di Jawa. Semakin ke timur mulai berbeda, terus berbeda, apalagi kita sampai ke ujungnya Indonesia, perbatasan dengan Timor Leste. Suasananya benar-benar berubah, beda banget, tapi gradual perpindahan itu sehingga kita sempat beradaptasi, merasakan dan belajar. Sebelum kami bercerita lebih lanjut tentang perjalanan etape 1 ini dan apa yang kami dapatkan di situ, izinkan saya bercerita tentang siapa kami ini. M8 Nusantara adalah suatu komunitas yang mempunyai kegemaran yang sama, yaitu naik sepeda motor. Dan kami sudah mengunjungi berbagai tempat di Indonesia. Dengan seringnya kami melakukan perjalanan, kami percaya bahwa Indonesia itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Orangnya, orang Indonesia itu unik. Kalau kita ngomong soal perbedaan, ya luar biasa besar perbedaannya. Dan berbagai macam ragam, adatnya, bahasanya. Jadi misalnya kita di sini dengan jarak 20 km di sana, itu perbedaannya masif. Tidak sekedar logat atau gaya hidup, tradisi, tidak hanya itu, benar-benar bahasanya beda, agamanya beda, bentuk rumahnya beda. Dan menurut yang pengalaman kami di perjalanan kami, justru perbedaan itu yang membuat Indonesia jadi indah. Itu dari Jawa kemarin sampai dengan NTT, kepercayaannya pun juga berbeda-beda. Kehidupan bertoleransi mereka itu sangat tinggi. Itu benar-benar luar biasa. Mereka berbaur satu sama lain. Mereka hidup bersama-sama. Mereka saling membantu bersama-sama. Walaupun mereka berbeda. Ini kami telah menginterview entah berapa puluh narasumber yang setiap interview kami rekam. Itu tempat merapu yang di atas. Ya kalau di sini semua pelaksanaan adat harus sembahyang. Nanti dari keluarga laki-laki membawa hewan, tetapi kita membalasnya dengan kain dengan sarung. Karena begini, kalau kita bicara ajaran Jawa ini sing kaya ngopo? Yang saya lakukan ya sudah baca saja. Punya tumbuh pandai, tumbuh vintuk, tumbuh gauk. Apa aja itu Pak? Pandai kita berbuat, misal kita buat tanam-tanaman apa segala macam, bertumbuh. Biarkan
narasumber yang mewakili orang-orang di berbagai daerah bercerita tentang daerahnya. Jadi benar apa yang saya tahu dari dulu bahwa memang kita berbeda tetapi kita tetap satu. Jadi kita hampir tidak pernah membuat janji ya ketemu, karena nomor satu, tidak selalu ada nomor yang bisa kita hubungin. Jadi kita datang dan minta izin. Bagaimana, bolehkah kita ngobrol dengan suku-suku yang ada? Kita datang ke rumah adat, langsung nanya, minta izin, siapa ketua adatnya, tak diizinkan untuk ketemu, cerita tentang mereka sendiri. Pernah waktu di Madura, kita disiapin kopi. Kita kan nggak ngerti ya, namanya silahkan minum. Ya udah, kita langsung minum. Begitu kita letakkan gelas isi kopi tadi, si pemilik rumah langsung ngomong, sudah sah bahwa Bapak Ibu adalah saudara kami. Jadi apapun yang terjadi di tempat ini adalah tanggung jawab kami. Itu rasanya baik banget. Nah, itu tidak hanya di Madura, di mana-mana. Bisa dibilang 99,99% kita disambut dengan sangat baik. Halo Ibu, sehat? Terima Ketemu kasih. lagi. Kembali lagi ke Flores. Iya. Tentunya dengan situasi pandemi ini, kita ini senang sekali ketika kembali lagi seperti ini, kita dalam keadaan sehat, kita ketemu lagi seperti ini. Selama perjalanan di etapa 1, kami mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak sekali orang-orang, teman-teman baru buat M8 Nusantara. Dan kita kan meliput tentang budaya, kita bicara soal suku yang begitu banyak beragam. Di tempat-tempat yang kami kunjungi itu ternyata kami ketemu dengan banyak sekali anak-anak muda yang ikut aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Di Sumeneb, di Madura, itu ketemu sama Empu, pembuat keris. Ketika menghubungkan keris dengan masa depan, kita akan mempertanyakan kembali, apakah di masa depan manusia akan berhenti berdoa atau Tuhan berhenti mengabulkan doa? Semakin ke timur, kita tetap ketemu sama anak-anak muda yang sangat cinta dengan budayanya. Dari beberapa kegiatan atau tradisi yang dilaksanakan, itu banyak anak-anak muda yang ikut terlibat di sana. Faisal. Mas. Halo, Ya, selamat siap. datang di Sumbawa. Siap. Selamat datang. Ya, nah di sini itu acara adatnya itu melepaskan kebiasaan adat dari itu dan menerima kebiasaan adat kami. Dan jalan. Umumnya dari Lombok itu yang unik itu adalah budaya perisiannya, kemudian ada tradisi bau nyalenya juga, sama ada tradisi julik kalau untuk pernikahan. Jadi kalau dibilang, budaya atau ada tradisi itu sesuatu yang tidak menarik buat anak muda, itu saya nggak setuju ya. Karena budaya itu sesuatu ajaran yang mungkin sudah diberikan atau diturunkan dari leluhur kita. Tapi nyatanya semakin kesini tuh berevolusi. Jadi banyak yang anak-anak muda ini berkreasi bagaimana mengembangkan ajaran-ajaran yang udah dikasih itu mungkin menjadi bentuk yang lebih modern, tapi juga tidak meninggalkan value atau nilai-nilai yang sudah diajarkan dari nenek moyang, dari leluhurnya. Gotong royong itu sebetulnya itu falsafah hidup orang Indonesia. Untuk setiap kegiatan selalu dikerjakan bersama-sama. Ada perkawinan, kematian, ulang tahun, bangun rumah, apapun, bercocok tanam misalnya, itu juga semua dilakukan secara bergotong royong. Contohnya kita temui membangun rumah, waktu itu di Pulau Timor ya, membangun rumah tradisional, asli di sana. Tidak hanya seperti kita yang di kota ya, kita siapkan uang, kontraktor untuk bangun. Di tempat saudara-saudara kita di timur itu tidak seperti itu. Jadi gotong royong sangat penting. Dan semua orang akan datang menyumbangkan apa yang bisa mereka kerjakan. Ada yang membantu, mungkin yang ahli kayu akan memotong kayu, membuat, mendirikan, membangun untuk rangkanya.
Ada yang ahli bagian yang lain akan mengerjakan bagiannya masing-masing. Namanya apa rumah ini? Ini rumah Leon. Ini bangunnya kira-kira ini waktu itu mama sendiri yang nyuruh orang bikin atau dengan rame-rame? Gotong royong. Pokoknya suku ini, dalam suku ini yang semua berkumpul baru bangun bersama-sama. Ya, bangun bersama-sama. Satu suku ini semua kumpul. Laki-laki, perempuan, adik kakak. Orang berapa waktu itu? Banyak orang itu, punya cucu semua. Sampai selesai itu berbulan-bulan. Kemudian nanti ada lagi pembangunan rumah lain bergotong royong lagi. Sobat Motorhead, perjalanan di etapa 1 ini kami lakukan di dalam suasana pandemi. Jadi prokes tetap kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hampir setiap minggu kami melakukan antigen, PCR untuk menjaga sendiri. Dan di dalam suasana pandemi seperti ini tentunya banyak pembatasan. Ada beberapa museum yang memang tidak bisa kami kunjungi karena tutup. Ada juga beberapa tempat yang masih tutup. Tapi kalau saya melihat keseluruhan dalam etapa 1 ini, kami belajar sesuatu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat tough ya, sangat resilient dan survivor. Ya, memang ekonomi sangat terdampak. Tapi yang kami jumpai, mereka tidak mengeluh. Mereka terus berusaha untuk survive secara ekonomi dan tetap bisa tertawa. Ini yang unik dari bangsa ini, rakyat Indonesia ini, yang sangat khas di mana apapun situasinya, mereka bisa beradaptasi dan tetap bisa menjalankan hidup ke depan dengan cara yang positif. Itu yang kami pelajari dari perjalanan etapa 1 di dalam suasana PPKM. Kami telah menyelesaikan etapa 1 dari perjalanan identitas Indonesia. Berikutnya kami akan melanjutkan di etapa 2, yaitu di Sulawesi. Kami akan terus melakukan perjalanan ini. Kami terus belajar memahami adat istiadat, budaya, bahasa daerah, bahasa lokal di berbagai tempat di seantero Sulawesi. Dan tentunya kami akan terus bercerita, menyampaikan lewat channel kami, M8 Nusantara. Sobat Motorhead, ikutin terus perjalanan M8 Nusantara keliling Indonesia. Please like and subscribe YouTube channel M8 Nusantara. Jangan lupa tinggalkan komen, bisa kritik, saran, atau apapun supaya video kami bisa jadi lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya.